Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Pada hari ini kita akan kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Angelin Chandra dengan tema keberanian menjalani hidup. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang-orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Hai Kristen, nyanyilah. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Engkau percayakan kepada kami dan keluarga kami. Dekat denganmu, hati kami tenang, karena Engkaulah gunung batu dan kota benteng kami yang kokoh. Pada saat ini, kami juga hendak memohon ampun atas dosa yang kami perbuat, baik terhadap Engkau dan sesama kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, sucikanlah dan layakkanlah kami untuk bersekutu denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, sungguh indah kabar mulia. Dosa dan celah.
Kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami seperti tanah subur yang siap menerima benih firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 14. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Kapanpun Tuhan panggil, saya siap. Kan hidup dan mati Tuhan yang menentukan. Jadi kenapa harus takut menghadapi kematian? Itu kata salah seorang atau satu komentar yang muncul ketika ditanya apakah kita siap menghadapi kematian. Saudaraku, tentu saja jawaban itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Karena memang sebagai seorang beriman seharusnya kita tidak takut menghadapi kematian. Tetapi jawaban ini juga memperlihatkan ada begitu banyak orang yang siap dan berani mati. Lalu kalau pertanyaannya menjadi begini, ada berapa banyak orang yang berani hidup? Kira-kira jawaban kita apa? Mungkin kita akan jawab tergantung.
Hidup yang seperti apa? Saudaraku, pertanyaan ini menjadi sangat penting. Hidup yang seperti apa? Hidup yang kayak bagaimana yang kita jalani sehingga membutuhkan keberanian untuk menjalaninya. Banyakan orang tentunya ingin hidup yang enak, di mana cukup makanan. Mau makan, ada makanannya. Mau pakai pakaian yang baik, ada tersedia. Rumah baik, bagus, besar, isinya juga lengkap. Mau melayani, tinggal jalan, maka kemudian kita bisa melayani. Anak-anak semua hidup baik, pekerjaan sukses, bahagia lahir batin. Saudara, kalau hidup yang seperti ini, berani nggak? Saya yakin kita semua akan mengatakan kalau kehidupan yang seperti ini tentunya semua kita, saudara dan saya juga berani menjalani kehidupan. Tapi apakah kehidupan selalu seperti itu? Kenyataannya tidak. Bagaimana ketika kita harus berhadapan kebalikan dari semua hidup yang enak itu? Bagaimana ketika kita harus berhadapan dengan kursi-kursi yang kosong di dalam ruang ibadah? Kemarin saudara-saudara, hari Minggu saya datang ke gereja. Biasanya kalau saya berjalan dari rumah menuju ke gereja, maka saya akan menemukan parkiran mobil itu sampai ke jalan di persimpangan dekat rumah saya. Sekarang ketika kemarin saya jalan, semua lengang, kosong. Kosong. Tidak ada satupun mobil yang terparkir. Bahkan pintu gereja pun tertutup. Memang tidak dikunci, tapi tertutup. Ketika saya tidak bisa lagi melayani di gereja, saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak bisa bermain musik, saya tidak bisa melakukan apapun, bahkan saya tidak bisa selfie ketika selesai kegiatan di gereja. Ketika semua proyek-proyek pekerjaan kita harus terhenti. Ketika pemasukan berkurang dengan sangat drastis. Ketika kita harus kehilangan pekerjaan. Ketika tidak ada pekerjaan yang bisa kita lakukan. Ketika makanan yang harus kita makan itu tidak ada. Anak-anak berteriak dan mengatakan, "Ma, aku lapar." Belum lagi ketika kesakitan mendera tubuh kita. Ketika orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita untuk selamanya. Ketika kesulitan demi kesulitan datang menghampiri sampai katanya adalah sudah jatuh tertimpa tangga pula, masuk juga ke dalam lubang. Kalau mau dibikin lagi masih panjang lagi. Saudara, kalau hidup yang seperti ini yang harus kita jalani, berani atau tidak? Apakah kita berani menjalani hidup yang seperti ini? Kalau kita bertanya lagi berani atau tidak, maka persoalannya bukan berani atau tidak menjalani kehidupan seperti ini. Tapi saudaraku, tidak punya pilihan. Kita harus menjalaninya. Siapa yang mau terkena COVID-19? Siapa yang mau kehilangan pekerjaan? Siapa orang yang mau kehilangan proyek dan penghasilan? Siapa orang yang mau menderita sakit? Tidak ada. Tidak ada. Semua kita tentunya tidak mau, bahkan tidak bersedia dan tidak mau memilih jalan yang seperti ini. Tetapi fakta, kenyataan, kita diperhadapkan dalam situasi yang seperti ini. Tidak ada pilihan. Jadi bukan soal berani atau tidak berani menjalani kehidupan yang seperti ini. Saudaraku, minggu ini adalah minggu yang ke-8. Kita harus beribadah di rumah. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita ketika kita harus beribadah dari depan televisi atau handphone kita, dari gawai kita? Hampir semua orang yang saya tanya mengatakan betapa rindunya pergi kembali beribadah di gereja. Betapa rindunya boleh datang bersekutu bersama-sama. Kemarin seorang teman berkata demikian. Kalau sampai akhir tahun kayak begini, bisa gila beneran saya.
Ini baru 2 bulan, saya udah kayak orang gila. Tiap hari ada di depan komputer, sampai mata saya menjadi sakit. Ketika saya menyadari mata saya sakit, saya langsung berhenti dan mengatakan ini nggak benar, lalu saya matikan komputer. Karena mata saya kena radiasi komputer. Dia bingung, mau ngapain lagi ya? Dan apa yang terjadi? Melanconglah dia ke rumah saya untuk ngobrol. Dia butuh orang untuk berbicara, butuh teman untuk bisa ngobrol. Dan akhirnya ngobrollah kami di rumah. Saudara, apa yang terjadi kalau sampai ini harus sampai akhir tahun? Susah, iya. Ya. Dan ini bukan pilihan. Ini harus kita jalani. Dan di tengah-tengah kehidupan yang tidak sepenuhnya bisa kita rancang, kehidupan yang tidak sepenuhnya bisa kita atur semau kita, maka kita diperhadapkan pada satu pertanyaan, saudara. Bukan berani atau tidak, tetapi kehidupan seperti apakah yang harus kita jalani. Kita lihat Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kita hanya konsentrasi pada satu ayat. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada 3 hal yang dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pada saat ini kita akan konsentrasi hanya pada bagian itu, saudara-saudara. Apa yang dikatakan ketika kita lihat yang pertama? Jalan. Kita akan coba sama-sama melihat konsentrasi pada kata jalan ini. Apa artinya ketika Yesus mengatakan akulah jalan? Saudara, pertama, Yesus menegaskan dirinya sebagai jalan, bukan penunjuk jalan. Bukan. Tetapi dia mengatakan jalan, akulah jalan. Supaya setiap orang berdosa boleh sampai kepada Allah. Kalau tidak melalui aku, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Akulah jalan. Kata jalan ini memakai kata hodos, bahasa Yunani, yang artinya juga adalah cara hidup, cara bertindak dalam kehidupan, atau a manner of living and acting way of life, gaya hidup. Dengan demikian ketika Yesus berbicara soal jalan, dia tidak bicara soal jalan sebagai kata benda, jalanan, tidak. Tetapi dia bicara soal gaya hidup, kata kerja. Maka menjalani hidup di sini bukan sekedar menjalani kegiatan sehari-hari, tapi bagaimana kegiatan sehari-hari yang dilakukan itu sesuai atau tidak dengan gaya hidup Kristus. Ego eimi he hodos. Akulah jalan. Akulah jalan. Bagaimana gaya hidup Tuhan Yesus ketika dikatakan bahwa kita menjalani Tuhan? Saudara, rasanya kalau kita bicara gaya hidup Tuhan Yesus, bagian ini tidak perlu kita jelaskan lagi, atau tidak perlu saya jelaskan dan tidak perlu kita bahas panjang lebar. Karena umat sekalian mengetahui apa yang menjadi gaya hidup Tuhan Yesus. Kasih menjadi sumbernya. Bahwa hidup Yesus itu penuh dengan segala macam kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kepedulian Yesus itu diwujudkan dengan tindakan nyata. Dia peduli terhadap orang-orang yang berkekurangan. Yesus peduli pada janda-janda. Yesus peduli pada orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus peduli pada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin lalu kita bertanya, ya Bu, gimana menolong orang lain? Kalau sendiri aja sekarang lagi susah. Bagaimana mau menolong orang lain? Ketika kita buat makan aja susah. Ketika saya juga kehilangan pekerjaan. Saudaraku, kepedulian yang kita wujudkan bisa dalam bentuk bantuan sekecil apapun yang bisa kita berikan. Kepedulian bisa berwujud dalam bentuk perhatian yang kita berikan buat sekitar kita.
Kepedulian kasih kita bisa wujudkan pada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan juga kepada gereja kita. Kita bisa membuka mata, membuka telinga, membuka pikiran. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Itulah way of life Yesus. Itulah jalan. Ketika dia mengatakan, akulah jalan. Yang kedua, saudara-saudara, kata yang dipakai adalah kebenaran. Akulah kebenaran. Bahasa Yunaninya yang dipakai di sini adalah aletheia. Artinya adalah kebenaran secara budi. Kebenaran yang benar-benar benar. Aneh kan? Kebenaran yang benar-benar benar. Artinya adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Kebenarannya absolut. Istilah dipakai adalah truth. Ya, truth. Maka ketika dia mengatakan akulah kebenaran, di sini Yesus mengatakan kebenaran secara budi, secara moral. Ketika kita menjalani kehidupan kita dengan way of life-nya Yesus, maka hidup kita akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Hidup yang terjaga moralnya, hidup yang terjaga budinya. Hidup yang boleh dijalani dengan baik. Ketika kita menjalani way of life-nya Tuhan di dalam kehidupan kita, dan ketika kita boleh benar di dalam Tuhan, maka artinya di sana kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya tadi dikatakan akulah jalan dan kebenaran, dan yang terakhir adalah hidup. Hidup yang seperti apa? Ketika kita menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Kehidupan seperti apa? Ketika kita menjalani dengan benar the way of life Yesus tadi. Maka saudara, kehidupan di mana yang menjadi sumbernya adalah Tuhan. Hidup yang kita jalani akan menjadi kehidupan di mana yang bertahta adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kehidupan di mana kita boleh menanggalkan semua ego kita. Kehidupan di mana kita boleh mengutamakan Tuhan di dalam setiap tutur kata, dalam setiap tindakan, dalam segala hal yang kita jalani. Maka ketika kehidupan yang seperti ini yang harus kita jalani, maka pertanyaan tema menjadi benar. Beranikah kita keberanian menjalani hidup? Hidup yang bagaimana? Hidup yang dikehendaki Tuhan. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang dimana kehendak Tuhan menjadi yang utama, bukan ego kita. Hidup yang boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dunia boleh mengalami hal-hal pandemik, boleh mengalami berbagai macam hal, tapi kita tetap jalan di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Biarlah ini yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Berani menjalani hidup yang seturut dengan kehendak Bapa. Amin. Satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, Gembala yang baik.
Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening, kuasa damai jelang bening. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan yang masih harus kami hadapi berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ketika ada banyak hal yang harus kami hadapi, dan itu membuat kami mengalami kesulitan dan tidak jarang juga khawatir. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menolong setiap pimpinan negara kami, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, di dalam mengambil keputusan dan tindakan agar mereka boleh mengambil keputusan dengan tepat untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan, mampukanlah kami sebagai bagian dari bangsa ini, agar kami juga boleh bersama-sama bekerja sama di dalam mengatasi dan saling menolong satu dengan yang lain, sehingga pandemik ini dapat diatasi, juga berbagai macam akibat sampingannya. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap
keluarga-keluarga pasien. Tuhan yang boleh menolong, memberikan kekuatan, kesabaran, dan juga iman yang teguh dalam Tuhan. Ketika mereka harus merawat setiap anggota keluarga mereka yang terkena COVID-19, atau bahkan yang harus mengalami kedukaan ketika orang yang mereka cintai meninggal dunia. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh terus menyertai dan menolong mereka. Bapa kami yang berdoa juga untuk gereja kami GKI Kepaduri dalam setiap program kerjanya. Ketika masih ada banyak hal yang masih harus kami lakukan dan kami biayai di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan mampukanlah kami sebagai gereja, kami boleh bersama-sama mengatasi setiap persoalan yang dihadapi gereja kami. Dan bila keberadaan kami di tengah-tengah situasi yang seperti ini boleh tetap berkarya, kami boleh tetap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak kami minta juga untuk setiap anggota jemaat kami yang sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Oni Nugraha, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Elisa Chandra. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang saat ini sedang dialami oleh saudara-saudara kami ini. Biarlah Engkau yang boleh terus memberikan kekuatan. Tuhan yang boleh menyertai dalam setiap perawatan pengobatan yang dijalani, agar mereka boleh semakin hari semakin dikuatkan dan dipulihkan. Bapak, kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur bersama dengan saudara Jeffrey Arif Mulyono, Ibu Tani, saudara Ripka Dwi Mayani, Ibu Liana Pranoto, Bapak Edwin Widayan, Bapak Didi Kurniawan, Ibu Juriyah, saudari Hanisa Yuniarsi, Bapak Santoso Yusuf, Bapak Hendra Gumulya, Ibu Luciana Kahalim, Bapak Benyamin Immanuel Setiadi, Ibu Yulianti Wati Wijaya, saudari Esterina Mulyati Jonathan, Ibu Kurniawati Sumantri, Ibu Ana Satriana Hussein, Bapak Wiratman Hartono, Ibu Saani Saripah, Ibu Adena Dharma, dan Bapak Anggrianto. Tuhan, terima kasih karena Engkau menambahkan usia setahun lagi. Biarlah Engkau boleh terus menyertai saudara-saudara kami ini. Dengan bertambah usia mereka boleh semakin lagi bertumbuh dalam iman, percaya kepada Kristus, dan tetap menjadi kesaksian yang indah di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan juga anak-anak kami dalam mempersiapkan studi mereka menghadapi ulangan akhir dengan cara online dan banyak hal yang lain. Tuhan yang boleh menyertai anak-anak kami di dalam studi mereka. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Marilah kita menyampaikan persembahan kita dengan 3 cara. Pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA GKI Kepaduri dengan nomor rekening 19831105444. Kedua, melalui scanning QR Code melalui OVO, GoPay Link, dan BCA Mobile. Ketiga, dengan memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya ketika kebaktian di gereja diadakan seperti semula. Firman Tuhan berkata, "Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepada kita dengan ajaib." Mari kita naikkan pujian hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, alangkah melimpahnya kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau melindungi kami sepanjang waktu. Saat ini kami datang membawa syukur kami. Kiranya apa yang kami kumpulkan dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Pujilah wali semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Umat yang terkasih, jalanilah kehidupanmu dengan meneladani kehidupan Yesus. Dengan demikian kita berpartisipasi dalam menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Ia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudaraku, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dalam menjalani hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu
dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Umat yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Di tengah pandemi COVID-19, marilah kita menunjukkan solidaritas kita kepada sesama dengan berpartisipasi di dalam aksi solidaritas pandemi COVID-19. Umat dapat menyalurkan dana tersebut melalui rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Mohon umat dapat menambahkan angka 19 dalam digit terakhir donasi Anda. Usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Selamat melanjutkan hidupmu, tetaplah berkarya dan jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.